Semestinya tajam ini tak mengoyak, sayat dan irismu pun takkan ku tolak. Tak perlu juga kau gantung itu tombak, tinggi sejajar harapan dan tengkorak. Kendati terengah berlarian di sehamparan cerita lalu, tak ku dapati kita di kedalaman belantara tatapan itu. Sorot matamu yang mungkin tak tajam, tapi yang terpantul padanya menikam. Sorot matamu yang mungkin tak tajam, tapi yang terpantul padanya menikam. Sorot matamu yang mungkin tak tajam, tapi yang terpantul padanya menikam. Sorot matamu yang mungkin tak tajam, tapi yang terpantul padanya menikam. Sorot matamu yang mungkin tak tajam, tapi yang terpantul padanya menikam. Engkau batu tercipta untukku, menyala di dada, membunuh ladang-ladang hijauku, menyurutkan laut, mengeraskan matahari. Ombak benar tiba-tiba tiada sampan, dermaga hilang dalam mataku, para cangkang melihatmu. Aku penggali batu yang jadi patung di bukit sepi ini.
Aku penggali batu yang jadi patung di bukit sepi ini. Aku penggali batu yang jadi patung di bukit sepi ini. Aku penggali batu yang jadi patung di bukit sepi ini. Engkau batu tercipta untukku, menyala di dada, membunuh ladang hijauku, menyurutkan laut, mengeraskan matahari, mercusuar tak bertanda, ku kehilangan channel. Engkau berlari dan menari, engkau batu tak bertunas, tapi tumbuh di dadaku. Engkau batu tak bertunas, tapi tumbuh di dadaku. Engkau batu cintaku. Mercusuar tak bertanda, aku kehilangan channel. Engkau berlari dan menari, engkau batu tak bertunas, tapi tumbuh di dadaku. Engkau
cintamu. Angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara. Angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara, di akar cemara. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Oh, angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara, di akar cemara. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan.
Pepohonan rimbun berjajar di sepanjang jalan. 17 derajat udara di kota itu kian menusuk perlahan. Satu persatu terlihat menjemukan. Aku butuh kebaruan. Sampai di tempat lain di mana melati tumbuh di aspal. Semua layu tersapu debu, asap knalpot dan kepentingan. Daun berganti menjadi kaca-kaca yang memantulkan kegelisahan. Kegelisahan. Tetapi banyak orang di tiap kepalanya menggantungkan harapan. Dari situ aku tersadar, mawar di kotaku jauh lebih cantik, jauh lebih cantik saat ku tinggalkan. Dari situ aku baru tersadar, mawar di kotaku jauh lebih cantik, jauh lebih cantik saat ku tinggalkan. Pepohonan rimbun berjajar di sepanjang jalan. 17 derajat udara di kota itu kian menusuk perlahan. Satu persatu terlihat menjemukan. Aku butuh kebaruan. Sampai di tempat lain di mana melati tumbuh di aspal. Semua layu tersapu debu, asap knalpot dan kepentingan. Daun berganti menjadi kaca-kaca yang memantulkan kegelisahan. Kegelisahan. Tetapi banyak orang di tiap kepalanya menggantungkan harapan.
Aku bercinta dengan puisi malam ini hingga sebelum pagi. Kulahirkan bait-bait puisi tentang waktu lalu yang penuh pilu dan haru. Dan tak henti ku siasati, dan tak henti ku siasati. Aku bercinta dengan puisi malam ini hingga sebelum pagi. Kulahirkan bait-bait puisi tentang waktu lalu yang penuh pilu dan haru. Dan tanti ku siasati, dan tanti ku siasati. Dan tanti ku siasati, dan tanti ku siasati, dan tanti ku siasati, dan tanti ku siasati. Aku bercinta dengan puisi malam ini hingga sebelum pagi. Kulahirkan bait-bait puisi Jika aku pulang, ku kan berteduh di matamu, sembunyi di balik arifmu, bersamamu melipat segala duka, melipat segala duka. Jika aku pulang, cukuplah surga itu, cukuplah surga itu. Kulihat padamu, kulihat padamu, Ibu. Oh, kulihat padamu, Ibu.
Jika aku pulang, ku kan berteduh di matamu, sembunyi di balik arifmu, bersamamu melipat segala duka, melipat segala duka. Oh, melipat segala duka. Jika aku pulang, ku kan berteduh di matamu, sembunyi di balik arifmu, bersamamu melipat segala duka, melipat segala duka. Oh, melipat segala duka. Jika aku pulang, cukuplah surga itu, cukuplah surga itu, kulihat padamu, kulihat padamu, Ibu. Kulihat padamu, Ibu. Kulihat padamu, Ibu. Di sesi 2 sudah hadir di tengah-tengah kita. Egy Reza, tepuk tangan buat Egy Reza. Nuhun Egy. Apa kabar Ki? Oke juga. Alhamdulillah, pangestu. Saya aduh. Alhamdulillah. Di Jakarta ya. Aduh. Pembelaan bolos. Ya. Sampai jangan kabur di Jakarta. Jangan kabur. Diduga di jam 4 tadi di Jakarta teh. Kebayang macet di Jakarta. Macet. Aduh. Kira nepina jam 4 kalau Pastir lagi macet. Kumaha Ki? Di Jakarta lagi sibuk Jakarta. apa ya gitu di Jakarta tiba-tiba ke Jakarta? Damal mengadil. Oh, yang kerja di apa itu tadi? Kantor? Kantor konsultan hukum pajak. Oh, keren. Lapar tinggal anak muda hari ini teh. Ahli pajak, ya. Pajak memajak ya. Pajak. Malah nyangkanya Egy damal di kantor pajak. Ade, Kudu nama jadi aktornya gitu nya. Memang penyanyi artis satu. Teu apalan we sisi lain Egy. Nyamar juga na Om. Terus nyamar juga nama gawe di kantor pajak. Soalnya mengadil aktor, musisi, kena pajak gitu. Oh, itu juga. Enten. da cikal bakal FBI itu nu petugas pajak. Petugas Di Jakartanya di daerah mana Ki? di Sudirman. Di Oh. Kompleks Sudirman Park. Wah. Ke kantor. Tapi berkesenian oke di sana. Masih ya. Masih berkesenian. Oh ya teman-teman pasti udah tahu ya Belawan para udara ini. Para udara. Vokalis utamanya, vokalis utama. Lain, saya yang apa ya di sela-sela kesibukan masih bisa saja ya menerbitkan buku. Eta anu perlu di ieu mah. Iya. Kumaha tadi ieu asal masa kelahiran buku ini teh. Boleh diceritakan Ki? Jantan puisi-puisi yang dikumpulkan di buku ini teh sebenarnya dari tahun 2015 sampai 2018. Oh, 2015. Jadi ketika tahun 2020 coba buat diseleksi, disusun ulang, lalu dikomunikasikan dengan beberapa teman yang bikin kata pengantar, yang bikin ilustrasi, terus juga kemarin ke Mang Ade, ke Pak Iman, ke Bang John dan lain-lain untuk ngasih blurb ya, testimoni. Nah,
pada saat itu saya mikir, aduh pengen rilis buku, gimana caranya gitu. Saya pengen self release lah gitu ya, merilis sendiri. Terus kebetulan 6 bulan lalu dipanggil kerja ke Jakarta. Wah, iya kesempatan nih, tiasa saya modal. Dan akhirnya bisa dirilis. Oh, jadi bekerja teh untuk modal kesenian. Untuk sebenarnya kesenian. Hebat. Karena Sabtu keren, Minggu, hebat. karena Sabtu Minggu tetap ya diluangkan waktu untuk Berkesenian tetap ya. Iya, kayak misalnya bulan lalu sempat 2 bulan lalu bulan Oktober itu pulang ke Bandung untuk rekaman bersama ada salah satu musisi Tuan sendiri. Jadi ada karya kolaborasi. Unpad ya, dari Unpad ya? Iya, dari Unpad. Kan seperti Opi. Iya, Opi sendiri. Nah, jadi Sabtu Minggu mah toh yang diganggu. Boleh. Kesenian gitu. Gitu Mang Adeo. Jadi prosesnya memang cukup lama ini tuh. Lalu diputuskan untuk dirilis karena ternyata sudah ada beberapa draft buku yang menunggu rilis selanjutnya gitu. Waiting list ya, Waiting list. Wah, hebat. Dari apa ya? Ini teh habis malam terbitlah puisi salah satu judul dari puisi. Betul. Dan sekaligus merangkum karena semua puisi yang tertulis di sini setelah diseleksi, karena kan biasa suka ada benang merah hari, jam, jam kapan. Selalu setelah tengah malam. Menulisnya tuh. Iya, semua puisi yang ada di sini tuh setelah tengah malam ditulisnya, maka dini hari gitu jam. Iya, dini hari, maka habis malam terbitlah puisi. Memang Egi nulis waktu terbaiknya jam-jam segitu. Jam-jam segitu teh Mang Adeo segala kepikiran. Lain, jadi baru tahu saya EGT pemarahnya. Iya. Iya. Oh, udah baca sih udah. Iya. Penggalan catatan seorang lelaki pemarah menjemput pagi. Nah, kemana itu? Asal bager dia gimana? Bager cici. Gede abang di mana? Mau saya benar. Jadi memang ya mungkin di keseharian pastilah ada hal-hal yang membuat kesal. Iya, benar. Menghasilkan amarah dan segala macam. Lalu saya memutuskan cara mengelola emosi, meregulasi emosi adalah dengan menuliskannya. Bahasa orang pajak mah regulasi. Mending ada gitu ya. Dengan menuliskannya Mang Adeo. Jadi beberapa benar. ini tidak akan menyinggung siapapun. Iya. Oke. Tapi juga tersalurkan gitu si amarah ini tuh ke dalam tulisan. Dalam teks. Gitu. Daripada jadi gede daharnya, gede apa? Daripada amak-amakan di jalan, terus nulis jadinya geng motor jadi mangga pada kelompok motor mangga belakang ganggu ku abdi Sanes abi ada ya tuh. yo nih padahal paling ngaruhin terutama yang knalpotnya kencang memilih puisi kenapa Ki? Suka puisi dari kapan gitu? Sebenarnya kalau baca buku puisi dari zaman SMA, meskipun dulu zaman puisi, naon sih puisi teh gitu Mang Adeo. Masih bonggong masuk ngomong. Bukan tidak menulis pada saat itu, cuman ada satu momen di mana saya ini momen personal gitu. Iya. Aduh si Bende mantan teh bade nikah. Aduh masih hanaon ngadamel buku kapungkur teh. Cerita ti perkenalan dugi ka anjeunna rek nikah tah aya selipan-selipan puisi dinya teh. Nah hanya jadi asa kebambrangkeun. Oh iya tertumpahkan emosinya. Itu akhirnya pernah kejadian. Pernah. Sering ya. Egi pan kasih banyak bilang ditolak Asa teu boga man. Teu pantes boga mantes Ki. Mau saya nya wajar. Jangan putus Mang Adeo putus. Oh gitu. Terus selang setahun kemudian anjeunna dongkap izin mau nikah. Masih muda bisa Surat undangan. Rata-rata saran nu langkung. Usianya lebih mungkin dia ingin segera menikah cepat-cepat Egi kan. Egi lah disukai. Ya hebat Sanes iya cenanya sanes angkot abdi teh ngetem wae. Asa saya. Cewek teh cenah lagi tong diatupkeun wae teh. Di mana angkot ngetem terus. Ya menarik itu pengalaman-pengalaman di buku ini banyak tentang apa sih?
Banyak Mungkin teman-teman belajar juga jadi Iya. penasaran. Sebenarnya merespon perasaan sehari-hari ya. Iya, iya. Ada yang merespon mungkin lingkup persahabatan, Persahabatan. misalkan ya, ada tentang romance. Kebanyakan romance di sini gitu. Karena kan ini di zaman-zaman lulus SMA sampai kuliah. Oh, gitu. lamun Zaman kuliah. gitu. periode-periode itu ya. Iya. Kuliah. Nuju hanet-hanetna lah Mang Ade. Oh, Kapungkur teh. pemajana bala kesentang. Tanya aja lah. Nah, kita lihat di cover ya. Ya. Cover itu desain di Desain gambar. Siapa Gi yang desainnya Gi? Yang desain ada seniman ya teman Dari- kampus gitu. Oh, Teman kuliah, teman sekelas, dia Aditya Dwi Putra namanya. Jadi memang dia sudah sejak kecil berkesenian. Lalu ini tuh sebenarnya cover sudah dibuat 2018. Udah bisa ya. Iya. Covernya mah udah mendahului bukunya. Mendahului. Tapi yang menarik itu adalah di dalamnya ada 4 ilustrasi dan itu tuh pola pembuatan ilustrasinya adalah pada saat itu jam 12 malam sampai jam 6 pagi kita baca seluruh puisi ini diulang-ulang sambil si temen lagi nge-sketch ilustrasinya. Jadi dia merespon secara langsung. Iya. Egi sambil baca atau Sambil gimana? baca diulang-ulang. Oh, dia Ulang jam. merespon dari apa yang dibaca ku Egi. Betul, yang Menarik nih dibaca. proses kreatifnya ya. Terus dia ngebuat sketch gitu Sambil segala menyimak, sambil juga menulis. Betul, dan ada 4 ilustrasi. Saya suka ini sebagai orang rumahan. Suka kalau ada jendela, ada kamar. jendela, iya. Sebagai orang rumahan maklum. Betul. Bukan jalan-jalan, bukan pejalan yang kemana Iya. gitu. Ini juga Gi, saya juga Mbak menarik juga tentang apa tuh yang diharapkan dari semacam apa ya puisi ini tuh apa gitu selain tadi ini Oke. apa tuh yang melepaskan emosi lagi ya. Kalau secara internal biar terus menulis gitu ya Oke. dan melahirkan karya-karya selanjutnya. Tapi sesederhana tujuan untuk lingkungan terdekat adalah mama nah saya mang ade. Kurang rilis buku, lain sok narulis dari. Benar. Saling memacu, Pemantik. saling menempa. Iya. Juga membagi pengalaman. Benar. Iya proses ngerilis teh. Mungkin memasarkannya, mendistribusikannya gini. Nah ini teh mencoba di karya sendiri. Oke, Kalau oke. udah ada polanya mah kan sahawain rilis biasa gitu. Oke, sharing pengalaman gitu lah. Penerbitnya Ki, boleh diceritakan? Jadi penerbitnya ini Rumus Press. Rumus Press ini tuh baru dibuat juga di tahun ini Oh, gitu. Jadi oke, baik. memang penerbit ini dibuat dengan 3 orang teman ini dengan 3 orang teman yang mereka juga benernya tulis. Di Bandung. Dan di sana lagi benar. Di Jakarta. Di Oh. Bandung. Gerakan indie teh iya, indie teh iya. Di Bandung. Jadi boleh disebut lah ya orangnya. Enggak apa-apa sebut. Ada jurnalis di Bandung, jurnalis muda namanya Bani Hakiki. Sekaligus dia yang menulis kata pengantar gitu. Dia penyair juga. Oh, iya pas pernah dengar sih. Bani Bani Hakiki. Hakiki itu terus juga ada Daniel Krisnapi. Kalau dia seorang motion grapher, animator. Oh, animator. Animator, dia seorang animator. Satu lagi ada Mamat Solihin. Dia juga menulis, tapi dia itu fokus di kaligrafi Jang Jawa dan aksara Sunda. Fokus di Oh, kaligrafi. menarik Bisa sekali. dibilang. Iya, Wah. jadi kebetulan ada pertemuan tidak sengaja lah gitu ya, udah bertahun-tahun kenal, terus tiba-tiba di satu momen teh sarurang teh sarua resep nulis gitu dan berharap menjadi buku kan Jadi si tulisan buku, iya, tulisannya iya, teh. benar. Akhirnya setelah melalui diskusi dan lain-lain udahlah bikin karena mungkin resource-nya ada, ini editornya ada, dia Iya, seorang iya. jurnalis, seorang penulis juga, yang ilustratornya ada gitu, ada yang Timnya udah paket lengkap ya. paket lengkap gitu. Udah Jadi bikin. teman-teman muda yang lain yang penulis pengen menerbitkan lewat rumus juga. Lewat rumah bisa, tapi mungkin untuk di tahun depan. Jadi Tahun untuk depan. di tahun ini tuh Egi sedang membuat pola bersama pola bersama untuk teman-teman. bagaimana sebenarnya yang cukup ideal untuk hari ini gitu merilis. Membuat Jadi apa? tidak jor-joran gitu. Iya gitu. Ya jadi alternatif penerbitan ya. Alternatif penerbit. Mungkin teman-teman blovers kebingungan, silakan nih bisa Bisa diskusi dulu diskusi ya. sama Egi Iya. gitu. Dan ada satu hal yang ditekankan di Rumus Press bahwa setiap karya yang lahir harus di dalamnya ada kolaborasi. Maksudnya Mau gimana? ilustrasi. Oh, dengan ilustrasi. Mau Iya. misalkan dengan fotografi, Fotografi, atau iya. misalkan konten pemasarannya lewat video gitu, lain-lain. Oke. Nah, atau misalkan perilisannya nanti akan ada pertunjukan monolog atau lain-lain. Yang jelas si pola kolaborasi ini justru memperluas
si karya. Wah. Bahkan yang musik bisa nya. Termasuk musik berarti bisa berkolaborasi. Bisa berkolaborasi. Jadi harus ada karya kolaborasi kalau mau rilis di Rumus Press. Oke. Menarik nih Rumus. Terus apakah puisi ini sudah dinyanyikan sama Egy semuanya? Belum ada. Memang murni puisi ya teman. Ini puisi kalau yang ini. Jadi memang justru puisi-puisi yang dijadikan lagu atau mungkin yang digubah jadi lagu. Digubah jadi lagu gitu, yang digubah jadi lagu justru puisi-puisi setelah tahun-tahun ini. Iya. Jadi sampai tahun yang sama Para Udara teh ya, cuma lirik betul, sendiri ya. Para Udara. Wah, jadi kalau misalnya ada yang mencoba menggubah salah satu puisi dari buku ini gimana? Boleh. Sangat. Berarti saling memajukan Iya. penyanyi dan pemusiknya saling berkautan. Betul. Ya untuk sama-sama lah berkarya bareng gitu ya. Menarik ini. Jadi ada kolaborasi dengan ilustrasi ya. Dengan ilustrasi. Karena memang tren-tren saya lihat di buku-buku sekarang teh kayak gini 4-5 tahun terakhir ini dengan foto kayak Muhammad Mansur ada foto, ada ilustrasi Pak Yudhistira yang terakhir Om. Iya. Mas Adi yang juga dibahas di Balada. Yang kemarin ya di Balabala. Itu juga ilustrasinya juga bagus. Bahkan kalau ada yang menggubah menjadi lagu dari dalam puisi ini, boleh hubungi. Nanti Egy bantu fasilitasi proses rekaman. Eta pisan Epi untuk eta pisan untuk mendukung mereka. Buat para pemusik pasti akan membunyikannya ya. Iya. Komposisi. Artinya karena saling menguntungkan. Iya. Menarik. Ada ya untuk saling mendukung lah. Saling mendukung penting karena musisi muda ini ada kesempatan ya. Pada mah zaman kolaborasi kan. Zaman kolaborasi. Ulah merasa diri garam selatan. Asa aing Uyah Kidul jangan. Uyah Kaler ge. Jangan. Kape ada di Bandung mah maung. Maung. Aya ngomong maung kape bahaya. Tapi seueur oge terus jadi ucingnya. Jadi lindek-lindek ya berarti. Pantos nikah mau jadi ucing. Oke, sebelum nanti kita rehat dan ada tampilan, pertanyaan lagi tentang siapakah yang mempengaruhi Egy dalam menulis? Jadi ada tokoh mungkin ada yang memotivasi ya. Kalau secara lingkungan terdekat, ya ini teman saya Bani ini. Bani. Karena Bani sudah menulis sejak di SMA gitu. Sejak di SMA, lalu di momen-momen saya mengenal lebih dalam ingin mengenal puisi, saya membaca puisi-puisi karya Bani dan juga buku-buku puisi yang dikoleksi Bani. Dia sudah mengkoleksi buku banyak. Lalu membaca itu, wah ini sih mendorong ya. Ada satu penyair siapa yang Egy ini? Kalau penyair yang ingat gitu, pingin kalau nulisnya kayak gini, siapa tuh paling nempel? Airil. Tetap Airil. Legend. Translator. Penentu kecenderungan di zamannya dan lampu zamannya ya. Kayak dan revolusioner. Menarik. Pendobrak. Puisi Khairil yang berbekas buat Egy apa? Banyak ya. Satu atau sebutnya? Catatan 19. Keren. Catatan 1946. Menarik. Jadi tengah-tengah mungkin ya teman-teman silakan ya mereferensi penyair dalam rangka dalam upaya kita menguatkan kekaryaan kita. Mau Khairil yang generasi sampai hari ini. Nah, Para Udaranya sendiri gimana nih selama ini? Para Udara. Saya terakhir tuh 18 ya 2018. 19. Yang di rumahnya Jiwa. Ya, di sana. Para Udara. Para Udara itu sebetulnya hari ini adalah sebuah wadah seni di mana tempat saya mengalihwahanakan tulisan karya pribadi jadi bentuk kesenian lain. Jadi bentuk kesenian. Tidak sekedar digubah menjadi lagu tapi menjadikan pertunjukan puisi, film, film atau mungkin lain-lain gitu. Nah, jadi bertransformasi ke media seni lainnya lewat Para Udara. Tapi ketika menulis pakai nama pribadi ya. Resa aja benar. Dan ini Blabber kalau bisa diapresiasi, Egy itu kalau nyanyi teatrikal. Ayo. Langsung aja Jadi ingat Jim Morrison. Jim Morrison. Sangat inilah ekspresif gitu Egy itu kalau tampil dan nyanyi juga keren, bagus tekniknya. Ini kayak saya kalau lihat Egy itu nunggu apa lagi nih? Ngapain nih? Keren, gitu. Inspiratif gitu teman-teman ini. Oke, di bulan Januari sedikit Madam, Para Udara baru selesai kemarin rekaman. Punya album. Ada dua single. Dua single, Dua single original soundtrack dari web series
film Oh, Sinta dari- Ridwan. Oh, Sinta Ridwan. Oh, nyata Sintanya. Sinta. Aduh. Jadi dua puisinya Aksakun. digubah. Aksakun. Ya, Oh, Aksakun. puisinya Sinta Ridwan jadi lagu. Digubah jadi Wah. lagu, 2 lagu, Secangkir Bintang dan Membunuh Maut, dan itu tuh original soundtrack dari Film dari? Hidup Harus Hidup. Sudah tayang di YouTube. Oh, silakan Oh, belakang dikepoin apa judulnya tadi? Hidup Harus Hidup. Oh, Di- hidup. langsung aja ya Di di YouTube, ya. Di YouTube. Langsung muncul dia. Bisa diapresiasi Blavers. Oke. Oh ya, tadi saya bawain lagu dari puisi. Iya. Oke, secara berturut-turut juga ya. Atur nuhun. Secara berturut-turut juga. Tadi puisi Kang Egi yang Habis malam terbit. Iya, habis malam terbitlah puisi. Sama Mawar di Kotaku. Wah, Mawar di kotaku. mudah-mudahan terus bisa ini ya dibunyikan atau dinyanyikan lagi karya-karya Amin. puisi Kang Egi. Nah, ini tentang Mawar di kotaku. Gimana nih, Gi? Mawar di Kotaku. Aduh. Asal bunuh juga apa? Latar belakang, latar belakang. Latar belakang. Latar belakangnya nih. Iya. Jadi dulu sempat apa ya? Pergi ke Jakarta lah gitu ya untuk bertemu sang kekasih. Ibaratnya mah. Cuman ketika sudah tidak bersama teh ternyata gening langkung geulis itu. Geningnya. Dodoja. Mawar di kota Dodoja gening Gogoda dan Dodoja ya. Mohon aduh. Mantan teh sok memang gitu. Jadi ada mungkin mantan terindah. Godaan mang ada. Godaan mang ada. Ya, aduh. Mantan masuk lebih Mungkin terlihat apakah cantik. dia mau membuktikan dia keren aja dia nggak pas-pas. Jangan di luar konteks ya. Ya jadi mawar di kota-kota gitu. Jadi hanya mawar di kota kita jauh lebih cantik pas ditinggalkan teh. Ya, beliau ingin sepertinya melakukan pembuktian bahwa gue itu lu nyesel gitu. Mutusin gue. Jadi di sini memang latarnya justru di Jakarta. Oh, Jakarta, Makanya ya. apa melatih tumbuh di aspal, mulai tersapu knalpot dan kepentingan dan lain-lain gitu. Ketika muncul banyak kegelisahan teh. Aduh, kayak mau tanam mah itu mawar. Tuh. Di Bandung. Oh iya 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 iya. Mawar bodas. Ya jajat nikah. Nikah, mohon. Ya ya ya, menarik ini. Pokoknya mah apapun keadaan suka duka tetap jadi karya kita Tetap mah ya. jadi karya, tetap jadi Mau karya. sedih, mau gembira, tetap harusnya jadi apa puisi, jadi lagu kayak gitulah. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga terinspirasi terus. Oh ini karena kita di Balada On lagi. Balada on, Pak. Bagaimana tanggapan Kak Egi tentang musik balada? Musik balada. Yang menarik justru ini, Mang Adeo, beberapa tahun lalu kan ketika main Kakuil, tempat terselubung ya tersembunyi katanya. Di situ baru sebenarnya mengenal musik balada. Justru dulu masih sulit membedakan memang bedanya balada dan folk yang dikenal masyarakatnya apa. Padahal balada teh yang musik rakyat gitu dari kata folk tadi gitu. Mungkin cuma asal muasalnya mungkin tidak langsung berada di Indonesia gitu. Iya. Tapi yang menarik adalah justru musik balada bagi Egi pribadi mah perekam perjalanan di setiap era gitu ya. Artinya ada kegelisahan dan permasalahan apa di satu zaman itu disuarakan lebih banyak oleh musisi balada karena yang memang mungkin ya paling dekat dengan interaksi sosial di masyarakat gitu. Eta pisan. Yang dekat dengan masyarakat turnya. Dengan masyarakat. Gitu. Merakyat orang teh nya deui. Rakyat. Ya. Tapi abdi sok kadang-kadang geuleuh. Jadi curhat dong. Biasa enggak masuk aja nih. Oh, iya, Abdi Blabres. sok baper ya. Ada yang lupa Mang Deo. Ada yang lupa. Sok mangga. Kita bisa disaksikan juga di Oh, iya. Halo Aplikasi. Halo blavers.id webnya. Blavers.id. Selain di YouTube channel, Bala Studio Bandung atau di IG, di Instagramnya apa Bla bla di space, Ya. terus Ada di website. terus di aplikasi juga. Aplikasi juga. Website kita ada yang baru ya. ya. Silakan teman-teman boleh Jangan lupa di asosiasi. subscribe. Oh, subscribe dan di follow ya. Berlangganan. Berlangganan. Dan boleh memberikan komentar, Betul. respon dan pertanyaan di kolom chat itu ya. Iya. Oke, adapun siapa gerangan tokoh pemusik balada yang Egi kagumi, Yang dikagumi ya. yang mungkin memberikan pengaruh Memberikan pengaruh Inspirasi lah. dalam dan luar negeri boleh. dalam dan Iwan Abdurrahman. Oh, Abah iya. Iwan.
Kalau Pasti. kan caket kan nih. Sebagai Untuk wilayah nyebut Cikalong Bangga ya kan radius. radius mempengaruhi dari kekaryaan. Ya seperti kita tinggal di Ledeng dekat Kang Tisna, dekat Kang Iman, jadi Ya, musik idolanya siapa? Kang Tisna salah, Lukis itu mah. musik idolanya Kang Tisna saja yang salah. Iya. Ada lagu yang menarik dari Ayuan Abdurrahman menurut Egi yang terkenang, Banyak yang yang melatih dari Jayagiri, Bang? Yang melatih Oh, Jayagiri oke, gitu oke. ya, mengantarkan perjalanan kan naik gunung kadang camping. Iya. Oh, gitu. Ya. Sebagai ya pendaki Iya, biasa gunung. we. Ngabang berangkat. Ngabang berangkat mana? Tiasa gogorowokan. Oh, iya. Gunung mah. Maksudnya suaranya bulan ya, gitu aja mantap, gagah gitu kan. Itu ya. Oke, gitu tentang musik balada. Terus ini juga Ki, yang juga menarik juga, pingin tahu tentang ya perkembangan musik balada di kota ini nih. Balada di kota ini. Di kota Bandung kita. Justru yang mengejutkan Di generasi hari ini kan, gitu ya. menyenangkan adalah ternyata di ruang-ruang yang kecil, sederhana atau kafe-kafe itu banyak ternyata muncul yang jauh lebih muda bahkan dari Egi pun gitu ya, yang mereka teh mencoba menceritakan apa yang terjadi di sekitarnya. Oke. Oh, Iya, iya, jadi iya. pisahnya. Menyuarakan apa yang kegelisahan masyarakat lewat lagu. Banyak kan sekarang mulai muncul karena mungkin yang paling tersedia sekarang acara musik akustik kan. Oh, iya. Sangat memungkinkan Sangat ya. memungkinkan lah ya. di Iya, kafe-kafe iya, iya. segala macam. Lalu jadi sekaligus bangga bahwa banyak musisi yang bahkan dia nggak nyadar dia membawakan musik balada. Oh, oke, benar-benar. Banyak yang nggak sadar bahwa itu teh musik balada karena dia menceritakan misalkan di rumahnya sedang ada apa, Oh, di, oke, oke. di lingkungan rumahnya sedang ada tragedi apa, merekam iya. gitu. Justru anak SMA ini dengerin siapa gitu ya. Kan mungkin ada gap referensi ya di Iya, iya, zaman iya. tertentu itu ketika acara musik sulit izin apa segala macam lalu mereka tuh dengerin siapa sehingga sampai muncul karya itu. Nah itu yang menarik gitu, sampai hari ini denyutnya kreativitas masih sangat terjaga gitu ya. Dan peka lagi ya. dan peka mungkin tapi membaca satu permasalahan justru di Bandung. Tingkat atau jumlah seniman di Bandung lebih banyak dari yang mengerti manajemen seninya. Oh, menarik ini. Ya, ini penting ya. Ini masukan ya, ada masukan ya. Betul, ada karena si seniman pasti sibuk Berkarya. bergelut dengan karyanya, dia mengumpulkan referensi, berkarya, mempromosikan karyanya segala macam. Nah butuh ini orang manajemen seni itu untuk bagaimana si karya ini bisa terdistribusi lebih luas gitu. Itu. Nah mungkin gap itu yang masih terasa tuh, Iya. termasuk di musik balada mungkin. Iya, benar. Dengan hari ini kemajuan digital konten di YouTube dan segala macam mungkin ketika si musisi-musisi ini difasilitasi untuk merekam misalkan live session dan lain-lain, mungkin dia lebih mudah menjangkau lebih banyak orang. Termunculkan apa? Bisa terlihat lah gitu ya. Betul. Saya paling gaptek kan kali itu. Tinggal Berarti memang kudu ngigel zaman. Makanya Tinggalin ya. urusan videografer gitu lah. Ya. Oh iya, kayak gitu juga. Seniman, Banyak membuat ini kan fotografi dan video ya. Video. Masih gitu di aktivitas itu dilakukan. Masih, tapi fokusnya justru memang tetap ke penulisan. Tetap penulisan ya. penulisan Naskah. naskah gitu. Jadi kemarin terakhir bikin web series di Kalimantan juga penulisan Di Kalimantan? naskah. Di Kalimantan kemarin tentang Dayak Iban. Dasar. Jalan meraho kayaknya. Jalan-jalan. Asal ulah jalan tah kemana? Ke hutan. Iya ke hutan. Ke hutan. Kita ke hutan. Oke, Blaber. Oh ini kita hampir di penghujung nih. Iya kayak gini. Adakah bukan pesan apa ya? Nyusunnya teh dorongan semangat lah buat teman-teman yang sedang berkarya. Iya. Apapun itu karyanya, silakan disampaikan. Ya intinya sama lah mungkin seperti banyak orang, jangan berhenti berkarya, kembangkan karyanya gitu, jangan takut untuk mempublikasikan karena kritik dan masukan adalah bentuk apresiasi juga. Terus intinya satu yang mau dititipin bahwa ketika suatu karya sudah matang maka dia akan menemukan segala yang dia butuhkan gitu. Artinya kadang di kesenian kita dipertemukan dengan ketidaksengajaan, dengan banyak kejutan, maka percaya terhadap karya sendiri, maka karya itu akan memperkenalkan dirimu ke masyarakat dan hidup lebih panjang dari pengarangnya. Pengarangnya. Yes. Seniman. Mantap.
Terima kasih Kak Egi sudah berbagi dan mudah-mudahan bukunya juga menjadikan sumber ilham, inspirasi buat kita semua dan teman-teman juga terpantik untuk berkarya apapun jenis ekspresi karyanya. Ini juga buku ini nanti buat Oke. Oh dibahas di ini. Dibincang akan di ulang tahun Mancing Manja. Mancing Manja keempat ya. Ya. Keempat. Rencana di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ya, namun di Garut mah jauh. Jadi Beneran musisi perjalanan di Bandung ke Garut. ada musisi jalan-jalan. Ada musisi jalanan. Ada musisi jalan. Ada musisi jalan karena kebanyakan jalan-jalan. Jadi insya Allah juga akan dibincang, didiskusikan lagi karena ini di ulang tahun Pembicara Mancing Manja. siapa? Rencana kita Insya Allah. Insya Allah Ibu Agustina. Mudah-mudahan bisa Sumadewi. berkenan. Teman-teman nanti dikepoin aja di akun Instagramnya komunitas Mancing Manja. Tentu saja juga bala-bala sebagai Iya. media paling berbahaya bagi ini. Oh lagi lupa rencana ke depan ini apa sih? Aktivitas yang akan atau proyek-proyek yang akan depan apa gerangan? Di awal tahun mungkin ada 2 single Para Udara. Oke, Para Udara. Secangkir Bintang dan Membunuh Maut. Juga ada Membunuh maut ya. Membunuh Maut judul. Maut sebab kematian dibalas deh. Dibunuh dibalas. Itu terus juga ada beberapa karya kolaborasi nanti Para Udara bersama Tuhan Sendiri, dan bersama Bandung Marais gitu. Ada beberapa karya yang memang kolaborasi dan kalau memang ada rezeki dan memang momennya pas, di akhir tahun depan pengennya mini album. Mini album. Gitu. Amin. Sing laksana ya. Amin. Lancar. Lancar jaya. Terima kasih Kak Egi. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat terus, berkarya terus.